Assalamualaikum, balik lagi di Insi Channel. Dan di video kali ini aku mau ngebahas tentang gimana sih kalau kita menjadi saksi dalam sebuah proses perceraian. Jadi stay tune terus ya. Oke guys, kalau gitu kita akan ngebahas. Jadi dulu tuh aku pernah menjadi saksi ya dalam sebuah perceraian kakakku sendiri ya. Jadi sebenarnya di sana nanti itu bakal prosesnya seperti apa, kemudian pertanyaan hakim kepada saksi itu seperti apa. Kita akan bahas di sini satu persatu. Jadi sebelum kita bahas, kita harus tahu dulu apa sih itu saksi. Nah, di sini aku akan bahas ya. Kalau kita jadi saksi, yang namanya saksi itu adalah seseorang yang tahu, melihat, mendengar suatu perkara dalam rumah tangga tersebut. Jadi kita tuh benar-benar harus tahu gitu ya, masalahnya kita ngelihat sendiri, kita dengar sendiri gitu loh, masalahnya seperti apa. Nah, itulah yang disebut dengan saksi. Jadi seandainya kita itu nggak tahu apa-apa, itu jangan sampai sekali-kali menjadi saksi ya guys, karena itu sebuah kesalahan yang besar banget. Dan kalaupun kita menjadi saksi palsu, itu juga akan ada pasalnya tersendiri ya guys. Jadi kita harus benar-benar tahu kejadiannya, masalah dalam prahara rumah tangga itu seperti apa, kita harus tahu. Nah, dengan begitu kita boleh menjadi seorang saksi. Jadi benar-benar tahu gitu loh, nggak asal-asalan, nggak katanya orang, katanya siapa gitu, tapi kita melihat sendiri, mendengar sendiri suatu masalah yang terjadi dalam rumah tangga. Jadi seperti itu ya. Oke, kalau gitu nanti ketika kita dipanggil nih dalam sidang, terutama saksi itu kan biasanya ada 2 orang ya, ini kalau sidang perceraian. Nah, kemudian yang satu, saksi yang ke-1 itu pertanyaannya akan lebih banyak guys. Jadi hati-hati kalau misalnya kalian menjadi saksi yang pertama, itu akan banyak sekali pertanyaan. Nah, kemudian untuk saksi yang kedua itu biasanya dia mengiyakan dari saksi-saksi yang pertama tersebut gitu. Jadi nggak terlalu banyak pertanyaan gitu ya, hanya mengiyakan apa yang dikatakan oleh saksi yang pertama. Jadi nanti seperti apa sih prosesnya? Jadi nanti ketika kita dipanggil ya, kemudian kita masuk, yang pertama akan dilakukan di sana yaitu kita akan disumpah. Ditanyain dulu agama kita tuh apa, kemudian kita jawab aja Islam. Kemudian petugasnya itu akan membawakan kitab suci Al-Quran dan ditaruh di atas kepala kita gini. Kemudian kita bersumpah bahwa kita tahu dan akan berkata sebenar-benarnya. Itu bersumpah di hadapan Al-Quran dan juga Allah ya. Untuk itu kalau misalnya kita menjadi saksi, kita harus benar-benar menjadi saksi yang sesungguhnya, bukan saksi palsu ya. Karena saksi palsu itu akan ada hukumnya tersendiri. Jadi kita jangan sampai menjadi saksi palsu. Jadi kita harus benar-benar menjadi kalau kita tahu kejadian apa sih yang membuat prahara rumah tangga ini tuh berantakan, nah kita boleh nih jadi saksi. Tapi kalau nggak tahu jangan sampai ya, karena nanti kita bakal kena pasal ya, karena menjadi saksi palsu. Oke, kalau gitu pertanyaan apa aja sih yang akan diberikan oleh hakim kepada kita? Jadi sebenarnya kita nanti kan untuk yang menggugat ini sebenarnya udah ada bahannya ya. Kita kan setor berkas yang di situ membahas tentang prahara rumah tangga, kenapa bisa bercerai, ada banyak banget di situ. Udah dijelasin dan udah ada materinya, kita tinggal mempelajari materi itu aja kalau misalnya kita sebagai saksi ya, karena pertanyaannya itu nggak jauh-jauh dari materi yang udah ada dalam berkas tersebut gitu. Jadi kita tinggal ngapalin aja nih, misalnya prahara rumah tangga ini ada pada tahun berapa, nah itu kita hafalin ya. Kemudian
bermasalahnya tuh berapa tahun seperti itu juga kita harus ingat benar. Dan oke guys, jadi intinya di sini kita tuh harus tegas, tepat menjawabnya, nggak lemot juga ya. Jadi kalau dikasih pertanyaan tuh, kalau menurut aku sih ibarat kuis gitu ya. Jadi dia tanya apa kita langsung jawab, dia tanya apa langsung menjawab. Jadi kita tuh juga ada keyakinan jadi untuk Pak Hakim ini bahwa kita tuh benar-benar saksi yang tahu kejadian sesungguhnya gitu loh. Jadi kita juga menjawabnya tuh yang tegas, jadi nggak mikir dulu atau apa gitu dulu kalau aku ya. Jadi dulu aku ditanya apakah kenal dengan suami ini kakakku ini, ya jelas aku kenal dong gitu, aku jawab aja kenal. Kemudian udah punya anak berapa, udah punya anak 2. Terus dia juga bilang sekarang anak-anaknya ada di mana, sekarang ada anak-anaknya ada di Karang, aku bilang gitu. Pokoknya kita langsung jawab gitu loh, setahu kita gitu loh. Nah kemudian di sini juga nanti akan ada pertanyaan seputar keluarga itu udah ya, kenal atau enggak, kemudian keberadaan anak dan suami itu ada di mana. Kemudian nanti kita juga ditanyain apakah masalah ini udah dimusyawarahkan atau sama kedua belah keluarga. Jadi keluarga yang laki sama perempuan ini udah musyawarah untuk membujuk untuk dia kembali gitu, kayak gitu. Nanti ada pertanyaan seperti itu. Nah nanti kalian akan jawab iya. Jadi mereka udah dibujuk untuk kembali tapi mereka nggak mau gitu ya. Jadi intinya mereka tetap ingin berpisah seperti itu. Jadi dengan cara seperti itu, jadi kan udah nggak ada titik terang lagi nih. Jadi Pak Hakim akan memutuskan untuk ya udah berarti ini sah bercerai gitu loh. Jadi intinya karena di sini kebetulan pihak laki-lakinya itu kan gak datang, jadi apapun yang udah dikatakan saksi ini ya udah gitu loh, udah diiyakan oleh Pak Hakim tersebut dan gugatannya itu akan dikabulkan gitu guys. Sebenarnya pertanyaannya tuh ya gampang-gampang susah tergantung kita ya. Jadi kalau misalnya kita ini agak grogi ya karena misalnya jadi saksi baru pertama kali menjadi saksi, pasti adalah grogi-groginya, tapi kita harus sikapin dengan santai. Karena apa? Karena kita di sini kan akan bicara yang sebenar-benarnya gitu loh. Jadi kita nggak perlu takut, nggak perlu khawatir. Jadi kita jawab aja apa yang kita tahu gitu ya guys ya. Kalau seandainya kalian menjadi saksi yang pertama. Oke guys, kalau gitu makasih banget nih udah ikutin aku dari awal sampai akhir. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian-kalian yang ingin tahu seperti apa ketika kita menjadi saksi